Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan linear programming, the dual simplex method, fungsi maksimumkan, mata kuliah penelitian operasional, dosen pengampu Bu Eni Aryani, kelompok 8, program studi teknik industri Fakultas Teknik dan Sains Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Ganjil 2025-2026. Dengan anggota kelompok, saya sendiri sebagai ketua Rahmat Trihapsari dengan NPM 24032010120. Saya Hafid Afifuddin dengan NPM 240320110117 sebagai Wakil Ketua. Saya Nurwahid Effendi dengan NPM 240320101131 sebagai anggota. Saya Sultan Bajrayekti dengan NPM 240320101138. Saya Renata Yuniantika dengan NPM 240320101157 sebagai anggota. Adapun studi kasus sebagai berikut. Diketahui persoalan linear programming sebagai berikut dengan fungsi tujuan maksimumkan Z sama dengan min 4x1 ditambah 3x2 dikurangi x3 dengan batasan-batasan 2x1 ditambah x2 ditambah 3x3 lebih kecil sama dengan 100, 3x1 ditambah 2x2 ditambah 2x3 lebih besar sama dengan 90, 2x1 ditambah 4x2 ditambah x3 lebih besar sama dengan 80, dengan x1, x2, dan x3 lebih besar sama dengan 0. Selesaikan persoalan tersebut dengan the dual simplex method dan tentukan keputusan optimalnya. Untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu membuat bentuk standar dengan fungsi tujuan maksimumkan Z sama dengan min 4x1 ditambah 3x2 dikurangi x3 ditambah 0x4 ditambah 0x5 ditambah 0x6. Sehingga Z ditambah 4x1 dikurangi 3x2 ditambah x3 dikurangi 0x4 dikurangi 0x5 dikurangi 0x6 sama dengan 0. Dengan batasan-batasan 2x1 ditambah x2 ditambah 3x3 ditambah x4 sama dengan 100, min 3x1 dikurangi 2x2 dikurangi 2x3 ditambah x5 sama dengan min 90, min 2x1 dikurangi 4x2 dikurangi x3 ditambah x6 sama dengan min 80. Dengan x1, x2, x3, x4, x5, dan x6 lebih besar sama dengan 0. Dari model tersebut dituangkan dalam tabel sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu memilih baris kunci. Caranya dengan melihat angka negatif terbesar yaitu di X5. Lalu untuk memilih kolom kunci, caranya dengan melihat angka di baris ZC min JJ, kemudian dibagi dengan angka di baris kunci, yaitu 4 dibagi min 3, min 3 dibagi min 2, 1 dibagi min 2, 0 dibagi 0, 0 dibagi 1, 0 dibagi 0. Lalu, untuk melihat angka negatif terkecil, yaitu di kolom X3, caranya dengan mengubah angka di baris kunci, yaitu min 3 dibagi min 2, min 2 dibagi min 2, min 2 dibagi min 2, 0 dibagi min 2, 1 dibagi min 2, 0 dibagi min 2, min 90 dibagi min 2. Pada baris ZC min JJ diketahui angka pada baris 1 yaitu angka pada baris ZC min JJ sendiri. Dan baris kedua adalah angka pada baris kunci. Lalu untuk angka 1 adalah angka pada baris ZC min JJ yang terkena pada kolom kunci. Untuk bentuk perhitungannya yaitu 4 dikurang 1 dikali 3 per 2 didapatkan nilainya 5 per 2. Lalu min 3 dikurang 1 dikali 1 didapatkan nilainya min 4.
sampai dengan 0 dikurang 1 dikali 45 didapatkan nilainya min 45. Selanjutnya pada baris 1, angka pada baris pertama merupakan angka pada baris X4 dan baris kedua adalah angka pada baris kunci. Untuk angka 3 adalah angka X4 yang terkena pada kolom kunci. Sehingga bentuk perhitungannya yaitu 2 dikurang 3 dikali 3/2 didapatkan nilainya min 5/2. Kemudian 1 dikurang 3 dikali 1 didapatkan nilainya min 2 sampai dengan 100 dikurang 3 dikali 45 didapatkan nilainya min 35. Kemudian perhitungan pada baris 3 yaitu angka pada baris pertama merupakan angka pada baris X6 dan baris kedua merupakan angka pada baris kunci. Untuk bentuk perhitungannya yaitu min 1 adalah angka pada baris X6 yang terkena pada kolom kunci. Sehingga perhitungannya min 2 dikurang min 1 dikali 3/2 didapatkan nilainya min 1/2. Lalu min 4 dikurang min 1 dikali 1 didapatkan nilainya min 3 sampai dengan min 80 dikurang min 1 dikali 45 didapatkan nilainya min 35. Selanjutnya pada step 2, hasil perhitungan sebelumnya dimasukkan ke dalam tabel berikut. Pada langkah awal yaitu menentukan baris kunci. Baris kunci ditentukan oleh angka negatif yang paling besar yaitu berada di X4. Kemudian untuk memilih kolom kunci, angka di baris ZJ min JJ dibagi dengan angka di baris kunci, yaitu 5/2 dibagi min 5/2 hasilnya min 1, lalu min 4 dibagi min 2 hasilnya 2, lalu 0 dibagi 0 hasilnya 0, lalu 0 dibagi 1 hasilnya 0. Kemudian 1/2 dibagi 3/2 hasilnya 1/3, kemudian 0 dibagi 0 hasilnya 0, sehingga ditemukan bahwa kolom kuncinya berada di kolom X1. Kemudian mengubah angka pada baris kunci dengan membagi baris kunci dengan angka pada perpotongan baris kunci dengan kolom kunci, yaitu min 5/2 dibagi min 5/2, lalu min 2 dibagi min 5/2, lalu 0 dibagi min 5/2, lalu 1 dibagi min 5/2, lalu 3/2 dibagi min 5/2, lalu 0 dibagi min 5/2, dan min 35 dibagi 5 min 5/2. Selanjutnya pada perhitungan baris ZC min CC, diketahui baris pertama adalah baris ZC min CC sendiri. Kemudian baris kedua adalah angka pada baris kunci. Lalu untuk angka 5/2 adalah angka pada baris ZC min CC yang terkena pada kolom kunci. Untuk bentuk perhitungannya yaitu 5/2 dikurang 5/2 dikali 1 didapatkan nilainya 0. Kemudian min 4 dikurang 5/2 dikali 4/5 didapatkan nilainya min 6. Sampai dengan min 45 dikurang 5/2 dikali 14 didapatkan nilainya min 80. Kemudian, pada perhitungan baris 2, baris pertama adalah angka pada baris X3 dan untuk baris kedua adalah angka pada baris kunci. Kemudian, angka 3/2 adalah angka baris X3 yang terkena kolom kunci dan untuk perhitungannya adalah 3/2 dikurangi 3/2 dikali dengan 1 hasilnya adalah 0. Kemudian 1 dikurangi 3/2 dikali dengan 4/5 hasilnya adalah minus 1/5 sampai dengan 4/5 dikurangi 3/2 dikali dengan 14 hasilnya adalah 24. Kemudian pada perhitungan baris 3, baris pertama adalah angka pada baris X6 dan untuk baris kedua adalah angka pada baris kunci. Kemudian angka minus 1/2 adalah angka baris X6 yang terkena kolom kunci dan untuk perhitungannya adalah 1/2 dikurangi dengan minus 1/2 dikali dengan 1 hasilnya adalah 0. Kemudian minus 3 dikurangi dengan minus 1/2 dikali dengan 4/5 hasilnya adalah minus 13/5 sampai dengan minus 3/5 dikurangi minus 1/2 dikali dengan 14 hasilnya adalah minus 28. Selanjutnya, baris ketiga hasil perhitungan sebelumnya dimasukkan ke dalam tabel berikut karena pada baris ZJ men CJ masih terdapat nilai negatif. Maka baris tab 2 belum optimal sehingga perlu dilakukan perhitungan selanjutnya. Langkah awal adalah mencari baris kunci berdasarkan angka negatif terbesar yaitu berada pada kolom RHS yaitu minus 28. Kemudian untuk memilih kolom kunci, angka di baris ZJ men CJ dibagi dengan angka di baris kunci yaitu 0 dibagi 0 sama dengan 0. Minus
6 dibagi minus 13/5 hasilnya adalah 30/13. 0 dibagi 0 hasilnya adalah 0. 1 dibagi minus 1/5. 2 dibagi dengan minus 4/5 hasilnya adalah minus 5/2. Dan 0 dibagi 0 hasilnya adalah 0. Sehingga ditemukan bahwa kolom kunci berada di kolom X4. Kemudian untuk mencari baris kunci yang baru dilakukan dengan baris X6 dibagi dengan kolom yang terkena kolom kunci dan baris kunci, yaitu minus 1/5. Perhitungannya, yakni 0 dibagi minus 1/5 hasilnya adalah 0, minus 13/5 dibagi dengan minus 1/5 hasilnya adalah 13. 0 dibagi minus 1/5 hasilnya adalah 0. Minus 1/5 dibagi minus 1/5 hasilnya adalah 1. Minus 4/5 dibagi minus 1/5 hasilnya adalah 4. 1 dibagi minus 1/5 hasilnya adalah minus 5. Dan minus 28 dibagi minus 1/5 hasilnya adalah 140. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan ZJ min CJ. Angka pada baris pertama adalah angka pada baris ZJ min CJ itu sendiri. Pada baris kedua merupakan angka pada baris kunci. Kemudian angka 1 adalah angka baris ZJ min CJ yang terkena kolom kunci. Jadi perhitungannya adalah 0 dikurangi 1 dikali 0 hasilnya adalah 0. Kemudian minus 6 dikurangi 1 dikali dengan 13 hasilnya adalah minus 19 sampai dengan minus 80 dikurangi 1 dikali dengan 140 hasilnya adalah minus 220. Kemudian pada perhitungan baris 1, baris pertama adalah angka pada baris X1 dan untuk baris kedua adalah angka pada baris kunci. Kemudian angka minus 2/5 adalah angka baris X1 yang terkena kolom kunci dan untuk perhitungannya adalah 1 dikurangi minus 2/5 dikali 0 hasilnya adalah 1. Kemudian 4/5 dikurangi minus 2/5 dikali dengan 13 hasilnya adalah 6. Sampai dengan 14 dikurangi minus 2/5 dikali dengan 140 hasilnya adalah 70. Kemudian pada perhitungan baris kedua, baris pertama adalah angka pada baris X3 dan untuk baris kedua adalah angka pada baris kunci. Kemudian angka 3/5 adalah angka baris X1 yang terkena kolom kunci dan untuk perhitungannya adalah 0 dikurangi 3/5 dikali dengan 0 hasilnya adalah 0. Kemudian minus 1/5 dikurangi 3/5 dikali dengan 13 hasilnya adalah minus 8 sampai dengan 24 dikurangi 3/5 dikali dengan 140 hasilnya adalah minus 60. Selanjutnya, step 4. Sebelumnya, karena hasil bagi kolom kunci positif semua, maka dilanjutkan penyelesaiannya dengan simplex methods. Pertama, mencari kolom kunci dengan memilih angka negatif paling besar pada baris YZ min CZ, yaitu negatif 19 pada X2. Kemudian, mencari baris kunci dengan membagi kolom RHS dengan kolom kunci pada X2. Maka untuk perhitungannya, 70 dibagi 6 sama dengan 11,7. Negatif 60 dibagi negatif 8 sama dengan 7,5. 140 dibagi 13 sama dengan 10,8. Kemudian menentukan angka positif paling kecil yaitu 7,5 pada baris X3. Kemudian mengubah angka pada baris kunci dengan cara membagi baris kunci dengan angka pada perpotongan baris kunci dan kolom kunci, yaitu 0 dibagi negatif 8, negatif 8 dibagi negatif 8, 1 dibagi negatif 8, 0 dibagi negatif 8, negatif 2 dibagi negatif 8, 3 dibagi negatif 8, dan negatif 60 dibagi negatif 8. Kemudian mencari baris JZ min CZ, baris 1 dan baris 3. Untuk mencari baris JZ min CZ, untuk baris pertama yaitu baris JZ min CZ, dan untuk baris kedua yaitu baris kunci. Dengan min 19 adalah angka
JZ min CZ yang terkena pada kolom kunci. Maka perhitungannya adalah 0 dikurangi negatif 19 dikali 0 sama dengan 0. Negatif 19 dikurangi negatif 19 kali 1 sama dengan 0. Sampai negatif 220 dikurangi negatif 19 kali 15 per 2 sama dengan 155 per 2. Kemudian mencari baris 1. Untuk baris pertama adalah baris X1 dan baris kedua adalah baris kunci. Dengan 6 adalah angka X1 yang terkena pada kolom kunci. Maka perhitungannya adalah 1 dikurangi 6 dikali 0 sama dengan 1. 6 dikurangi 6 dikali 1 sama dengan 0. Sampai 70 dikurangi 6 dikali 15 per 2 sama dengan 25. Selanjutnya baris 3. Untuk baris pertama adalah baris X4 dan baris kedua adalah baris kunci. Untuk angka 13 adalah angka pada baris X4 yang terkena pada kolom kunci. Untuk perhitungannya, 0 dikurangi 13 dikali 0 sama dengan 0. 13 dikurangi 13 dikali 1 sama dengan 0. Sampai 140 dikurangi 13 dikali 15 per 2 sama dengan 85 per 2. Selanjutnya step 5 yang didapat dari perhitungan manual. Dari perhitungan karena RHS sudah positif, maka jawabannya sudah optimal. Sehingga nilai X1 sama dengan 25, X2 sama dengan 15 per 2, X4 sama dengan 85 per 2, dan Z sama dengan negatif 155 per 2. Pada uji Z, Z sama dengan negatif 4X1 ditambah 3X2 dikurang X3 sama dengan negatif 4 dikali 25 ditambah 3 dikali 15 per 2 dikurang 0 sama dengan negatif 155 per 2, sehingga Z negatif 155 per 2 sama dengan RHS negatif 155 per 2. Selanjutnya pada uji batasan, batasan pertama 2X1 ditambah X2 ditambah 3X3 lebih kecil sama dengan 100. 2 dikali 25 ditambah 15 per 2 ditambah 3 dikali 0 lebih kecil sama dengan 100. 57,5 lebih kecil sama dengan 100. Terbukti sama dengan syarat batasan. Pada batasan yang kedua, 3X1 ditambah 2X2 ditambah 2X3 lebih besar sama dengan 90. 3 dikali 25 ditambah 2 dikali 15 per 2 ditambah 2 dikali 0 lebih besar sama dengan 90. 90 lebih besar sama dengan 90. Terbukti sama dengan syarat batasan. Kemudian pada batasan yang ketiga, 2X1 ditambah 4X2 ditambah X3 lebih besar sama dengan 80. 2 dikali 25 ditambah 4 dikali 15 per 2 ditambah 0 lebih besar sama dengan 80. 80 lebih besar sama dengan 80. Terbukti sama dengan syarat batasan. Kesimpulan, keputusan optimalnya adalah X1 sama dengan 25, X2 sama dengan 15 per 2, X3 sama dengan 0, dan Z sama dengan negatif 155 per 2. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.